Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NIM J1B1200005 dari kelas F1. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan pada mata kuliah pemrograman aplikasi komputer. Pada tugas ini ada dua soal yang diberikan. Untuk soal pertama, yaitu membuat halaman web sesuai dengan apa yang telah diberikan pada e-learning. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu melengkapi halaman web yang telah diberikan pada e-learning. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu soal yang pertama. Sebelum kita menjalankan coding dari HTML ini, maka terlebih dahulu kita harus mengcopy coding yang telah kita buat. Kemudian kita jalankan pada W3 School. Di sini saya telah mempaste coding tadi yang telah saya kopikan. Sebelum kita jalankan, saya akan menjelaskan apa saja maksud dari coding yang telah saya buatkan ini. Yang pertama, doctype HTML. Ini mendefinisikan sebuah dokumen. Kemudian, HTML ini sendiri, yaitu mendefinisikan sebuah dokumen dari HTML tersebut. Kemudian head, mendefinisikan judul ataupun subjudul dari sebuah HTML. Kemudian title ini berfungsi sebagai letak kita untuk membuat judul pada HTML tersebut. Kemudian terdapat body. Body di sini mendefinisikan isi atau badan dari suatu dokumen. Di sini terdapat background color. Nah, background color ini berfungsi sebagai background yang nanti akan kita jalankan HTML-nya. Kemudian terdapat H1 dan H2. Maksud dari H1 dan H2 ini yaitu mendefinisikan heading dari HTML tersebut. Heading pada HTML ini sebenarnya bisa sampai H6, namun pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan sampai H2. Kemudian terdapat I. I ini berfungsi sebagai untuk memiringkan kata atau kalimat yang telah kita buat. Kemudian terdapat juga HR. HR ini berfungsi sebagai menyisipkan sebuah garis yang horizontal. Kemudian P. P ini mendefinisikan sebuah paragraf. Dan terdapat juga align. Align ini berfungsi sebagai penentu dari posisi suatu paragraf. Selanjutnya terdapat font color. Font color ini berfungsi untuk mengubah warna dari kalimat yang telah kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian terdapat U. U ini berfungsi untuk membuat garis bawah pada kalimat yang telah kita buat. Selanjutnya, selanjutnya yaitu font size. Font size ini berfungsi untuk selanjutnya font size. Font size ini berfungsi
untuk menentukan ukuran dari teks atau kalimat yang telah kita buat. Kemudian di sini terdapat space. Space ini digunakan untuk menentukan jenis font yang akan kita gunakan untuk membuat teks atau kalimat nanti. Kemudian terdapat sub. Sub ini berfungsi untuk membuat pangkat atau membuat kata jauh sedikit lebih ke atas dari kata yang sebelumnya. Kemudian terdapat juga sub yang tadi sub P, sekarang sub yang B. Ini berfungsi untuk membuat teks jauh lebih sedikit ke bawah dari teks yang sebelumnya kita buat. Kemudian terdapat S. S di sini berfungsi untuk kemudian yang terakhir yaitu terdapat S. S ini berfungsi untuk mencoret kata, teks maupun kalimat yang telah kita buat. Nah, baiklah selanjutnya kita akan menjalankan kode tersebut. Begini tampilan dari kemudian terdapat sub. Sub ini berfungsi untuk membuat teks yang posisinya lebih sedikit ke atas dari teks yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian terdapat sub lagi, yang tadi sub yang ke atas itu sub dengan P, sedangkan sub yang B yaitu berfungsi untuk membuat teks atau kalimat yang telah kita buat sedikit lebih ke bawah. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat S. S ini berfungsi untuk mencoret kata, teks maupun kalimat yang telah kita buat. Nah, sekarang kita akan menjalankan coding dari HTML yang telah saya buat. Begini tampilan dari coding yang telah saya jalankan tadi.
Setelah kita jalankan, selanjutnya kita menyimpan coding tersebut agar bisa setelah kita jalankan coding HTML yang telah kita buat tadi, selanjutnya coding tersebut disimpan dengan nama Relion HTML. Login terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah nama filenya dengan Relion HTML. Kemudian kita simpan dan kita copy linknya yang telah kita simpan tadi.
Di sini saya telah mengcopy link dari coding yang telah saya simpan tadi. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pada soal kedua. Untuk soal yang kedua, pada e-learning sudah diberikan coding untuk home HTML. Selanjutnya, kita tinggal melanjutkan untuk membuat atau melengkapi halaman web tersebut dengan nama kontak HTML, galeri HTML, about HTML, dan profil HTML. Yang pertama, kita mengcopy dulu coding dari halaman web untuk home HTML. Kemudian kita jalankan pada web preschool. Kita jalankan. Kemudian kita simpan coding dari halaman web ini untuk nanti kita membuat halaman-halaman lainnya agar bisa saling berhubungan. Kita simpan terlebih dahulu dengan nama home HTML. Kita ubah terlebih dahulu namanya home HTML. Kemudian kita simpan dan kemudian kita copy link dari halaman web tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat halaman web untuk menu profil. Di sini saya telah membuat coding untuk halaman web pada menu profil. Kita kopikan terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan pada web preschool. Di sini profil yang saya buat yaitu nama, NIM, kelas, prodi, fakultas, dan PTN. Dan sedikit teks penjelas seperti yang tertera di sini. Kemudian selanjutnya yaitu membuat setelah kita jalankan selanjutnya menyimpan kembali coding dari halaman web pada menu profil ini sama seperti home HTML tadi. Pada coding ini kita simpan dengan nama profil. Iya, mau. Kemudian kita simpan kembali dan copy link dari halaman web tersebut. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk membuat halaman web pada menu About. Kita kopikan lagi coding yang telah dibuat. Sama seperti tahapan sebelumnya, yaitu dengan cara mempaste, kemudian kita jalankan, dan selanjutnya kita simpan kembali coding tersebut. Pada coding ini kita simpan dengan nama about HTML. Kemudian kita simpan kembali coding ini. Setelah itu kopikan linknya. Baik, setelah selesai menu about, selanjutnya yaitu kita melanjutkan untuk membuat menu galeri.
Kemudian kita masuk pada coding galeri yang telah dibuat. Kita kopikan dan kita jalankan kembali pada Witrisco. Nah, pada menu galeri ini, karena jaringan saya agak terkendala, jadi gambar yang tertera tidak bisa muncul. Kemudian kita simpan coding ini dengan nama galeri HTML. Kemudian kita save. Selanjutnya kita copy link dari coding yang telah kita simpan. Kemudian lanjut ke menu yang terakhir, yaitu menu kontak. Sama seperti tahapan sebelumnya, kita buka menu kontak, copy coding yang telah dibuat, kemudian dijalankan pada web preschool. Pada menu kontak ini, saya menampilkan alamat email, nomor WA, akun IG, Facebook, dan juga YouTube. Kemudian kita simpan coding tersebut. Coding ini kita beri nama kontak HTML. Kemudian kita simpan dan copy link tersebut. Setelah semua link Setelah semua coding yang telah kita buat, kita jalankan dan kita simpan coding. Setelah semua coding HTML tadi kita simpan dan kita copy link untuk mengaksesnya, selanjutnya kita buka salah satu link yang telah kita copy tadi. Di sini saya telah mengcopy link yang telah saya simpan tadi. Di sini saya akan membuka menu Home HTML. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita buka Google untuk kita akses. Kita pastikan link yang telah kita copy tadi. Tekan enter. Nah, di sini yang muncul yaitu menu dari Home HTML tadi. Untuk melihat menu selanjutnya, kita bisa menekan menu-menu sesuai yang telah kita buat. Di sini, selanjutnya kita coba untuk membuka menu profil. Maka akan muncul menu profil. Di sini terdapat biodata yang telah saya buat. Kemudian kita bisa membuka menu selanjutnya, yaitu menu About. Di sini terdapat About dari HTML atau contoh hyperlink yang telah saya buat. Kemudian kita buka menu galeri. Di sini terdapat galeri atau foto dari admin, yaitu foto saya sendiri. Kemudian kita buka menu kontak. Ini merupakan menu yang terakhir yang kita buat. Nah, kemudian setelah kita tekan menu kontak, maka akan muncul kontak
dari pembuat HTML tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.